رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengkaji kembali kitab Salasuna Baban li Jalbir Rizqi, kitab yang menjelaskan 30 kunci untuk membuka pintu-pintu rizki, ya insya Allah akan kita kaji pada malam hari ini. Al-Babut Tasi'ah Asyara, kunci yang ke-19, yaitu Az-Zawaj, pernikahan. Yang namanya pernikahan ini merupakan salah satu kunci pembuka pintu rizki. Semoga yang masih bujang segera menikah, yang pernah menikah tapi masih sendirian semoga juga cepat menikah kembali. Yang namanya pernikahan dalam Islam itu memiliki kedudukan yang tinggi. Tentang disyariatkannya, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengannya, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ibadah yang unik. Di samping ibadah yang tinggi kedudukannya, juga ibadah yang unik karena pernikahan itu sebuah ungkapan melampiaskan nafsu syahwatnya, tapi dinilai sebagai suatu ibadah. Makanya para fuqaha, para ahli fikih, mereka mencurahkan perhatian mereka dengan karya-karya yang mereka buat dalam sebuah kitab, atau mereka mensyarah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya pernikahan itu perkara yang disyariatkan berdasarkan Quran, Sunnah, serta ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian, masna 2, wa thulatsa 3, wa ruba' dan 4. Fa in khiftum, ya, alla ta'dilu fawahidah, jika kalian takut untuk tidak bisa bersikap adil, maka satu saja. Nah, di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita fankihu, maka nikahilah. Di surat yang sama, ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang al-muharramat minan nisa, tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan dihalalkan untuk kalian ma wara'a dzalikum, wanita-wanita yang selain itu, selain yang dijelaskan tentang keharamannya untuk dinikahi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siapa saja wanita yang haram dinikahi, baik haramnya mu'abbad, selamanya tidak boleh, atau mungkin yang mu'aqqad, atau mungkin yang ada batasan waktu. Intinya Allah setelah menjelaskan
tentang wanita-wanita yang diharamkan tersebut, Allah katakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian wanita-wanita yang selain itu. An tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, agar kalian mencari istri dengan harta kalian, muhsinin untuk dinikahi, ghaira musafihin bukan untuk berzina. Berarti Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, membandingkan wanita yang haram dinikahi itu cuma hitungan, bisa dihitung. Artinya hanya beberapa wanita saja, mungkin 10 atau 12. Tapi selain itu hukumnya halal untuk dinikahi, maka silahkan. Dan kalian yang punya harta, hendaklah kalian itu mencari istri. Jangan menunggu-nunggu, jangan sampai membujang, apalagi sampai tua tidak menikah-nikah. Maka perhatikan nanti, salah satu kunci pembuka rizki ini adalah nikah. Dan yang namanya nikah itu termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para Rasul sebelumnya. Yang namanya para Rasul itu adalah manusia terbaik. Manusia terbaik di muka bumi ini adalah al-mursalin, yaitu para Rasul. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka para istri dan keturunan. Berarti ini merupakan sunnah para rasul, karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Mereka memiliki istri, bahkan ada yang tidak cuma satu, tapi azwajan, para istri, wa dzurriyyah, mereka juga punya keturunan. Berarti para nabi, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu punya istri semuanya, kecuali tentang Nabiullah Isa alaihissalam ada khilaf di antara para ulama, apakah dia menikah atau dia tidak menikah. Ini khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya dia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Maryam al-Majdaliyah. Ini menurut sebagian riwayat, walaupun banyak yang mendhaifkannya. Ada riwayat yang lain mengatakan dia belum menikah. Intinya, kalau memang beliau Isa alaihissalam itu tidak menikah atau belum menikah, itu merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena urusan kenabian, karena sunnahnya para nabi mereka menikah. Dan kalau misalnya dia sudah menikah, itu tidak mengurangi kedudukan dia sebagai seorang nabi dan rasul, karena yang mengatakan tidak menikah juga orang-orang Nasara, karena dia anak Allah dan lain sebagainya. Ini menurut orang-orang Nasara, sehingga dia tidak menikah. Jadi ulama Nasrani saja yang mereka pernah menjumpai Nabi Isa dan lain sebagainya, mereka khilaf, berbeda pendapat tentang Nabi Isa alaihissalam, apakah dia sudah menikah atau belum. Apalagi riwayat-riwayat yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak menerangkan hal itu. Hanya beberapa riwayat yang sebagiannya dhaif. Seperti tadi, ada yang mengatakan dia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Maryam al-Majdaliyah, tapi riwayatnya dhaif. Kemudian, di samping nikah atau pernikahan itu adalah sunnah para nabi, sunnah para rasul, Nabi SAW sendiri menikah. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada 3 orang yang bertanya kepada Aisyah tentang ibadah Nabi. Lalu setelah dijelaskan tentang ibadahnya Nabi SAW, mereka menganggap itu masih sedikit, sehingga salah seorang dari mereka ada yang mengatakan, saya ingin qiyamul lail terus dan tidak akan pernah tidur. Yang lain mengatakan, saya ingin puasa terus dan tidak akan pernah makan. Kemudian yang lain juga mengatakan, saya tidak akan menikah dan akan membujang terus. Ketika mendengar ucapan mereka ini, Nabi SAW mengatakan,
antumul ladzina qultum kada wa kada, ama wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkut wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, antumul ladzina qultum kada wa kada, apakah kalian yang telah mengatakan kalimat ini dan itu? Ada yang mengatakan mau qiyamul lail terus tidak akan tidur, ada yang mengatakan puasa terus dan tidak akan pernah makan, serta ada yang tidak mau menikah. Apakah kalian yang mengatakan ucapan ini dan itu? Ama wallahi, kata Nabi, sungguh demi Allah, aku ini orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Ini kata Nabi, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga orang yang paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku ini juga berpuasa dan kadang juga tidak puasa. Aku sholat qiyamul lail dan kadang juga tidur, dan aku juga menikahi dengan wanita. Kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Makanya ini yang masih membujang ini, kenapa enggak menikah? Apakah benci dengan sunnah Nabi, atau karena memang sudah tidak ada syahwat lagi, sudah tidak ada keinginan lagi? Maka kalau masih ada keinginan, ini sunnah Nabi, pertemukan. Ya, kalau masih ada keinginan untuk menikah, dorong dengan ini loh sunnah Nabi, dan insya Allah nanti manfaatnya banyak. Maka yang kita bicarakan di sini adalah min hikam wa fawaidiz zawaj, di antara hikmah-hikmah dan manfaat menikah. Karena kalau berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah itu panjang pembahasannya dan dijelaskan oleh para ulama fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka. Maka yang akan kita jelaskan di sini tentang hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat menikah atau pernikahan. Dan salah satunya adalah menjadi salah satu kunci pembuka pintu rizki yang nanti insya Allah akan kita jelaskan. Maka di antara manfaat pernikahan yang pertama yaitu hifdzu kullin minaz zawjain, ya, hifdzu kullin minaz zawjain wa i'fafil furuj minal muharramat, menjaga masing-masing dari suami istri serta menjaga kemaluan, memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Ini manfaat yang pertama. Masing-masing suami istri ketika menikah dia akan terjaga diri mereka, dan kemaluan mereka juga akan terpelihara dari perkara-perkara yang diharamkan, yang akan merusak tatanan manusia ketika itu tidak dijaga. Ya. Salah satu di antara dua perkara yang ditakuti oleh Nabi SAW yaitu urusan lisan dan kemaluan. Makanya Nabi SAW berikan jaminan, barang siapa yang bisa menjamin untukku dua hal, yaitu apa yang ada di antara dua jenggotnya atau jenggot dan kumisnya, serta apa yang ada di antara dua kakinya, akan aku berikan jaminan untuknya surga kalau dia mampu menjaganya. Dan orang yang tidak menikah sulit untuk menjaga kemaluannya, apalagi kadang membuat rusak tatanan manusia ketika ditempatkan pada yang tidak halal. Sehingga dengan adanya menikah atau adanya pernikahan yang sah, yang syar'i, ini mengangkat derajat manusia supaya tidak seperti hewan. Lihat saja yang namanya hewan, itu nggak kenal mau anaknya, mau saudaranya, mau ibunya sendiri misalnya, tidak mengenal mereka. Tapi manusia punya otak, manusia itu punya akal yang membedakan dari hewan. Sehingga Allah pun membuat syariat supaya menjaga tatanan manusia tersebut tidak seperti hewan. Sehingga Nabi SAW mengatakan,
Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka nikahlah. Barang siapa yang sudah mampu al-ba'ah, yaitu biaya pernikahan. Al-ba'ah itu ada yang menafsirkan yaitu biaya pernikahan. Kalau misalnya yang paling berat, yang lain menikah, kan insya Allah bisa. Ada yang mengatakan al-ba'ah itu al-jima'. Siapa yang mampu di antara kalian untuk melakukan jima', dan ini hal yang wajar manusia selagi dia itu masih normal. Atau ada yang mengatakan al-ba'ah itu adalah ma'unatun nikah, biaya pernikahan, dan insya Allah tidak banyak. Maka kalau orang mampu al-ba'ah falyatazawwaj, kata Nabi, hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan lebih bisa menundukkan pandangan. Dan ini bisa dirasakan oleh orang yang menikah dengan yang belum menikah. Setelah dia menikah ternyata ya tidak kemana-mana melihat wanita yang cantik, dia sudah ada yang dia lihat, sehingga terkekang. Tidak seperti ketika dia masih bujang, masih dia belum menikah, dia akan bisa memilah-milih dan melepaskan pandangannya begitu saja. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya, tameng baginya. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, nafsu syahwat, suatu yang sifatnya ghorizah atau ghorizi. Ghorizi itu sifatnya insting pada manusia. Insting manusia sama seperti hewan, yaitu menyukai lawan jenisnya. Dan yang ada pada manusia tentunya lebih teratur. Manusia kalau dia masih waras, dia menyukai lawan jenisnya, bukan sesama jenis. Maka kalau tidak ada syariat yang mengarahkan untuk menikah, insting ini bagi manusia sangat berat. Untuk mengarahkan insting ini bagi manusia itu sangat berat kalau tidak ada pernikahan. Makanya dengan adanya pernikahan di sini, insya Allah orang itu bisa terarahkan instingnya, itu ghorizahnya tadi atau syahwatnya tadi. Maka yang pertama, hifdzu kulli minaz zaujain, masing-masing terjaga, baik suami atau istri, terjaga dirinya dan juga terpelihara kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Lalu yang kedua, yaitu intifa'u kullin minaz zaujain bil akhar min huquqin wa ishrah, yaitu masing-masing dari suami istri itu bisa mengambil manfaat dari yang lain dengan adanya hak-hak, dengan adanya pergaulan yang terjadi di antara suami istri, kan masing-masing bisa mengambil manfaat. Laki-laki dia seorang pemimpin yang dia berkewajiban memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin, pelindung, pengayom. Ini qawwam. Tapi mengapa kok dia disebut qawwam? Karena sebab keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka bisa memberikan nafkah, makanya dia itu sebagai qawwam. Karena sebab laki-laki itu yang memberikan nafkah, maka dia bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau dia nggak memberikan nafkah, susah, kepemimpinannya itu susah dalam kehidupan keluarga. Kadang seringnya berantem. Makanya tugas pokok seorang laki-laki dia itu memberi nafkah. Kalau dia tidak memberi nafkah, sulit dikendalikan. Kemudian wanita yang tugasnya adalah mengurus rumah tangga suaminya, kalau ini juga tidak dikerjakan atau tugas yang ini tidak dijalankan, maka juga akan terbengkalai yang namanya kehidupan keluarga. Yang namanya istri misalnya ingin dia menjadi kepala keluarganya, suaminya tidak mau mencari nafkah, maka sudah, yang terjadi terbalik dunia ini.
Sehingga syariat-syariat yang lain, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, itu kadang-kadang susah dijalankan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan hak suami, hak istri itu kan banyak, yaitu dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Maka kalau dari perkara yang pokok, rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian wanita ya untuk taat kepada suaminya, itu kalau tidak dijalankan perannya masing-masing sulit. Tapi kalau dijalankan dengan baik, insya Allah masing-masing bisa mengambil manfaat. Seorang wanita, dia kehidupannya bisa terayomi, terlindungi ya dalam keluarga. Kemudian laki-laki, dia juga akan merasakan ketenangan dan lain sebagainya. Makanya yang ketiga di sini. Yang ketiga di antara fawaiduz zawaj atau min hikamiz zawaj, yaitu husulus sakan warrahah an-nafsiyah bainaz zawjain. Tercapainya as-sakan, ketenangan dan juga kenyamanan jiwa di antara suami istri. Dan Allah sudah nyatakan di dalam ayatnya, di dalam ayat yang masyhur, yaitu surat Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, yaitu Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian azwajan, pasangan, istri-istri. Litaskunu ilaiha, kata Allah, supaya kalian merasakan ketenangan padanya. Jadi dengan adanya seorang istri, suami akan bisa merasakan ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dengan apa yang diperlukan oleh seorang laki-laki khususnya ketika dia menikah. Makanya Nabi Adam alaihi salam ketika tinggal di surga, Allah ciptakan pertama kali Adam, Allah tempatkan di surga. Dan yang namanya surga itu semua ada. Surga yang dimasuki oleh Nabi Adam benar-benar surga, bukan surga khayalan. Ya nanti juga insya Allah akan kita tempati di sana. Walaupun ada perbedaan, mungkin kalau di zaman Nabi Adam itu ada suatu yang dilarang, yaitu syajarah, sebuah pohon yang memang Allah melarangnya untuk mendekatinya, bahkan memakannya juga. Ini surga yang dimasuki oleh Adam alaihissalam. Yang kita masuki insya Allah tidak ada larangannya. Tetapi yang dimasuki oleh Adam alaihissalam itu benar-benar surga, yang kenikmatan semuanya itu ada di dalamnya. Apa yang dia inginkan itu ada. Tapi Allah Maha tahu apa yang diperlukan oleh Nabi Adam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pendamping hidupnya, teman hidupnya ketika masih di surga berupa Hawa. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh Adam. Demikian pula kalau misalnya ada di antara jamaah ini yang membujang merasa nyaman sampai tua, tidak. Allah itu Maha tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sekarang mungkin masih nyaman, besok kalau sudah tua, yang memang benar-benar membutuhkan kasih sayang dari istri, apalagi kalau punya anak dari anak juga, itu sungguh kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang membujang sampai tua. Makanya segera menikahlah. Semoga pulang nanti langsung bilang sama orang tuanya. Ya, amin. Lalu yang keempat, yaitu baqaul hayatil insaniyah bisababin nasab. Di antara hikmah pernikahan adalah baqaul hayatil insaniyah, masih tetapnya kehidupan manusia dengan sebab adanya keturunan. Jadi kalau sekarang manusia itu ya tidak menikah atau tidak ada syariat pernikahan, maka dua hal yang muncul. Kalau sekarang manusia itu tidak mau menikah, yang berarti kemungkinan dia tidak mau berhubungan istilahnya, maka yang terjadi manusia itu akan habis karena apa? Tidak punya keturunan. Sehingga kalau misalnya kita melihat hewan-hewan yang mulai langka, kenapa? Karena nggak punya keturunan.
kan habis. Atau kemungkinan kedua, kalau tidak ada pernikahan, yaitu manusia ya yang hasil dari perzinaan yang tidak diketahui asal usulnya, kalau tidak ada syariat pernikahan, seperti hewan-hewan yang ada. Jadi ada dua kemungkinan kalau tidak ada syariat nikah. Kalau mereka tidak berhubungan satu sama lain istilahnya, ya, maka manusia ini akan habis. Atau kalau mereka berhubungan tanpa nikah, akan muncul manusia dari hasil perzinaan yang tidak diketahui asal usul mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan adanya pernikahan sehingga akan muncul keturunan-keturunan yang baik. Allah mengatakan di ayat yang pertama dari surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah ciptakan istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah tebar luaskan dari keduanya laki-laki yang banyak dan juga kaum wanita. Maka di sini kehidupan manusia pun masih tetap ada sampai sekarang dengan adanya sebab pernikahan, terutama pernikahan yang syar'i. Lalu yang kelima, dan ini akan dibahas dalam pintu yang ke-19 ini, yaitu an-nazawaj babun min abwabir rizq, bahwa pernikahan itu merupakan salah satu pintu atau salah satu kunci pembuka pintu rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-32. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah al ayama, orang-orang yang sendirian, baik laki-laki atau perempuan, minkum, dari kalian. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang merdeka, baik yang sudah pernah menikah atau yang belum. Ini yang dimaksud al ayama, jamak dari ayim. Ayim laki-laki juga namanya ayim, wanita juga ayim, yaitu yang masih sendirian, masih single, baik single karena belum menikah atau karena sudah menikah dan dia single. Ini disebut ayim. Allah perintahkan wa ankihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian, baik laki-laki atau perempuan di antara kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum, serta orang-orang yang saleh dari budak laki-laki kalian dan juga budak perempuan kalian. Maka berarti di sini Allah perintahkan kepada para wali. Para wali, baik walinya orang-orang yang merdeka atau juga walinya para budak. Jadi orang yang punya budak sekalipun, kalau memang ada budak wanita atau budak laki-laki yang mereka juga butuh menikah, nikahkan. Dan yang menikahkan siapa? Ya pemilik budak ini, tuannya ini, kalau memang mereka itu dalam kondisi budak. Tapi kalau dia orang yang merdeka, tentunya walinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berhak menjadi wali? Mulai dari ayahnya, kalau ayahnya tidak ada, kemudian saudaranya, ya, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah orang-orang yang sendirian dari kalian dan juga orang-orang yang saleh dari budak laki-laki kalian dan budak perempuan kalian. Kata Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, jika mereka dalam keadaan fuqara, dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan jadikan mereka kaya. Allah akan berikan kecukupan kepada mereka min fadlihi, dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maksud dari ayat ini, kata mu'alif di sini, ai zawwiju, nikahkan mereka,
wahai orang-orang yang beriman, wahai para wali, orang-orang yang tidak memiliki suami atau tidak memiliki istri dari kalangan orang merdeka, atau orang-orang yang saleh dari kalangan budak. Ya, walaupun di sini kata para ulama wassalihin, mengapa sifat salihin ada pada budak sedangkan orang-orang yang merdeka tidak disebut salihin? Karena kata para ulama umumnya salih itu ada pada orang merdeka, sedangkan budak itu memang benar-benar dibutuhkan sifat salih. Iyakunu fuqara, kata Allah, jika mereka fakir Allah akan buat mereka kaya. Berarti para wali itu disuruh memudahkan kepada para pemuda, para bujang yang akan melamar putri-putri mereka misalnya, agar dimudahkan, jangan dipersulit urusan mahar dan lain sebagainya, supaya mereka itu menjalani kehidupan yang halal. Kemudian siapkan mereka jalan menuju iffah, menuju menahan diri, atau supaya mereka bisa menjaga diri. Jika memang tujuan pokok pernikahan adalah iffah, untuk menjaga diri mereka, menjaga kemaluan mereka, ya, yang menjadi pendorong motivasi untuk menikah adalah iffah, maka Allah katakan di sini iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka fakir, asal niat tadi tujuan untuk menikah adalah menjaga diri mereka, Allah akan berikan kekayaan. Dan Allah wasi'un alim, Allah itu maha luas kebaikannya, serta Allah maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Maka kalau Allah maha luas untuk mencukupi atau memberikan kekayaan pada manusia, tidak akan berat bagi Allah, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah itu tidak akan pernah putus. Harta simpanan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang. Akan tapi kalau kita melihat ayat ini, orang yang menikah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kekayaan, yaitu orang yang ketika menikahnya itu ingin mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia itu menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Berarti di sini butuh niat yang ikhlas, supaya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kekayaan untuknya. Lalu ada yang mengartikan kaya itu tadi secara umum, jika mereka fakir mereka nanti akan jadi kaya. Berarti benar-benar, misalnya bujang yang tadinya nggak bisa ngumpulin duit, padahal pendapatannya mungkin banyak, tapi karena dia bujang nggak bisa ngatur ekonominya, maka dia miskin terus, nggak pernah punya simpanan. Tapi ketika menikah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala buat kekayaan untuknya. Atau makna kaya di sini ada yang mengatakan yang dimaksud adalah al-qanaah. Karena barangkali mungkin orang, saya nikah tapi kok tetap miskin saja ya. Maka bisa saja yang dimaksud kaya itu adalah qanaah. Setelah dia menikah ternyata Allah berikan kecukupan dalam hatinya. Ternyata cukup. Mungkin dulu ketika belum menikah dia nggak merasa cukup, tapi ketika menikah ternyata walaupun makan dengan sederhana pun dia merasa cukup. Dulu kalau makannya belum enak dia belum mau makan, tapi ketika sudah punya istri misalnya, ternyata dia merasa cukup. Berarti ada kekayaan dalam hatinya. Atau ada yang mengatakan yang dimaksud kaya di sini, mengapa orang itu dibuat kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ijtima'ur rizqain, rizquz zauj wa rizquz zaujah. Karena berkumpulnya dua rizki, rizki suami dan rizki istri. Karena berkumpul maka jadilah mereka orang yang kaya. Sebelumnya mungkin sendiri-sendiri, suami dia kerja, istri mungkin juga kadang ada yang punya pendapatan, tapi karena masing-masing belum bertemu, belum berkumpul, maka mereka nggak bisa mengumpulkannya. Ketika berkumpul, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan, karena dua rizki ini berkumpul. Belum kalau punya anak,
maka rezeki pun bertambah banyak. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, kata Umar bin Khattab, ajibtu liman ibtaghal ghina bi ghairin nikah. Kata Umar bin Khattab, aku heran kepada orang yang mencari kekayaan, dia ingin kaya tapi nggak menikah. Jadi aku heran, dia katanya ingin menjadi orang yang kaya tapi dia nggak mau menikah. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, Allah akan buat mereka kaya dengan karunia-Nya. Jadi kalau orang ingin mencari kekayaan tapi dia nggak menikah, maka kata Umar bin Khattab, aku heran bagaimana dia akan bisa menjadi orang yang kaya. Maksudnya adalah bagaimana dia akan bisa merasakan kecukupan dalam hatinya kalau dia masih hidup sendirian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan itu dalam pernikahan. Kalau ingin kaya, cari kaya itu dalam pernikahan. Tapi jangan berharap kaya itu seperti orang-orang kafir yang mereka punya kekayaan yang begitu besar, tidak. Tapi yang terpenting adalah al-qanaah tadi, itu rasa cukup yang ada dalam hatinya. Karena banyak orang, terutama para pemuda, ketika dia ingin mencari kekayaan tapi kadang nggak cukup-cukup dalam hidupnya, dia ingin mengumpulkan hartanya juga tidak pernah. Ternyata karena memang seorang yang masih dalam keadaan membujang, belum menikah, ya, seringnya orang itu menghambur-hamburkan hartanya karena belum diberikan kedewasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menikah, Allah berikan keberkahan untuknya dalam urusan hartanya, dalam urusan nafkah yang dia berikan. Allah juga berikan kedewasaan, kebijaksanaan dalam mengolah hartanya, sehingga Allah pun jadikan orang itu kaya. Dan juga mengapa orang itu bisa kaya? Ingat tadi, salah satu tujuan orang menikah adalah supaya menjaga dirinya. Dan orang yang menjaga dirinya, Allah akan, kalau nikahnya tujuannya untuk menjaga dirinya, Allah akan berikan pertolongan untuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan juga para perawi yang lain, Nabi SAW mengatakan, salah satun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 macam manusia, 3 kelompok manusia yang pasti Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Dan salah satu dari ketiga kelompok manusia tersebut adalah an-naqihu yuridul afaf. Orang menikah yang dengan pernikahannya dia ingin al-afafa, menjaga dirinya, ya, serta yang lain dari 3 orang ini. Karena salah satunya orang yang menikah karena ingin menjaga dirinya, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, serta mukatab, budak yang sedang mencicil dirinya, ya, untuk membayar cicilan, dan dia benar-benar ingin memenuhi atau ingin membayar cicilannya tersebut. Insya Allah itu semua akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan salah satu dari ketiga itu ialah orang menikah yang tujuan menikahnya adalah untuk menjaga diri, insya Allah. Maka perhatikan, lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahkan seorang laki-laki yang hanya memiliki pakaian yang dia miliki, yang dia pakai. Kan pernah ada dalam riwayat hadis seorang laki-laki yang minta untuk dinikahkan oleh Rasul. Yang dia punya apa? Yang dia punya itu cuma pakaian yang dia pakai, yang lain nggak ada. Bahkan disuruh mencari khatam min hadid, ya, dia disuruh mencari cincin dari besi pun nggak mampu, karena yang dia miliki hanya cuma pakaian saja yang dia pakai. Lalu oleh Rasul tetap dinikahan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan padanya sehingga dia pun mampu menafkahi dirinya dan keluarganya.
Nih, asalnya dia itu tidak mampu sama sekali, jangankan kemampuan dalam urusan finansial apapun. Yang dia mampu maharnya saja Pak, bacaan Quran. Disuruh mengajarkannya kepada istrinya. Karena kalau sekarang pakaian yang dia pakai buat mahar, dia nggak bisa punya pakaian, gimana nih? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat kasihan kepada orang tersebut, sehingga sudah, kamu punya hafalan Quran? Iya punya. Maka maharnya adalah bacaan Al-Quran, atau dia suruh mengajari Al-Quran kepada istrinya. Kemudian juga, mengapa orang yang menikah itu juga dibukakan pintu rizkinya? Perhatikan di sini. Ada beberapa faktor juga yang mendorong mengapa dia itu dibukakan pintu rizkinya setelah menikah. Karena tadi punya istri atau punya keluarga. Kemudian ketika punya istri, punya keluarga, memerintahkan keluarganya itu untuk sholat atau untuk menjalankan ibadah, juga itu nanti menjadi pembuka pintu rizki. Di dalam ayat yang sudah pernah kita kaji dalam urusan sholat, karena sholat juga termasuk pembuka pintu rizki, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dan perintahkan keluargamu untuk sholat dan kuatkanlah kesabaran menghadapinya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta darimu rizki, karena kamilah yang berikan rizki. Perhatikan di sini. Allah mengatakan nahnu narzuquk. Kami yang berikan rizki kepadamu kalau kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Berarti kalau orang menikah, dia punya keluarga, dia perintahkan keluarganya untuk sholat, itu salah satu pembuka pintu rizki, karena dia punya keluarga. Dan mengapa dia punya keluarga? Karena dia menikah. Lalu juga punya anak. Kalau orang punya anak, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang membunuh anak. Kenapa? Anak itu juga salah satu kunci pembuka pintu rizki. Dan punya anak bagaimana caranya? Ya dengan menikah. Bagaimana dia akan punya anak kalau tanpa menikah? Jadi punya anak itu juga pembuka pintu rizki. Dan itu dilakukan kalau dia menikah. Anak itu akan membawa rizki. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin atau karena takut miskin. Kamilah yang berikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Jadi Allah berikan rezeki kepada kalian wahai orang tua, dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Berarti punya anak juga termasuk salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Yang punya anak itu sekali lagi tidak mungkin didapatkan kecuali orang menikah. Berarti pernikahan itu menjadi pembuka pintu rezeki. Lalu berikutnya sekarang fawaid an-nikah awiz zawaj yang lain. Di antara manfaat pernikahan tadi yang kelima, itu menjadi salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Lalu yang keenam, yaitu tahsilul aulad alladzina hum zinatul hayatid dunya. Dalam pernikahan orang itu bisa mendapatkan anak, yang anak itu merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Mereka itu menjadi perhiasan kehidupan dunia. Sebuah keluarga ketika ada anak maka terhiasi kehidupan mereka. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ini Allah katakan, harta, anak itu semua adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Sehingga orang kalau ingin mendapatkan perhiasan kehidupan dunia, salah satunya adalah anak, ya tentunya dengan pernikahan. Apalagi mereka juga bisa menjadi amal saleh yang tidak akan terputus bagi kedua orang tuanya kalau memang anak itu dididik dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka menjadi anak yang saleh dan mau mendoakan orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis idza matal insanu in qata'a amaluhum illa min salasin, dan salah satunya adalah waladin salihin yad'ulah. Lalu yang terakhir,
Yang ke-7, walaupun masih banyak sebenarnya yang lain, tapi saya cukupkan sampai yang ke-7. Di antara fawaiduz zawaj, manfaat menikah, yaitu idkhalu sururin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taksiru adadil muslimin. Memasukkan kegembiraan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu senang, Nabi itu gembira kalau umatnya banyak. Wa taksiru adadil muslimin, dan juga memperbanyak jumlah kaum muslimin. Nabi itu bangga nanti di hadapan umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah umat ini. Walaupun jelas disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa umatnya Nabi SAW itu jumlahnya paling banyak, bahkan punya dua keutamaan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas jumlah paling banyak, ya, karena sejak zaman Nabi SAW sampai hari kiamat kita termasuk umatnya, maka umatnya Nabi SAW itu paling banyak. Ini segi kuantitas jumlah, dan juga dari segi kualitas. Kualitas juga umatnya Nabi Muhammad SAW itu paling baik. Kenapa? Karena usia rata-rata 60-70, 60-70. Berbeda dengan umat-umat dahulu, ratusan, ya, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Maka 60-70 dibanding yang ratusan tadi, ternyata umatnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya 60-70 ini memiliki kelebihan dibanding mereka dengan amalan-amalan, ya, dengan fadilah-fadilah amal ibadah yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Maka Nabi SAW ketika jumlah umat ini banyak, Nabi itu bangga, dan juga tentunya menjadi kebaikan, terutama kalau banyak orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW, semakin besar pahala beliau dan semakin tinggi derajat beliau SAW di surga nanti. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita, tazawwajul waludal wadud, nikahlah kalian dengan wanita yang banyak anaknya, yang memiliki kasih sayang. Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku bangga dengan banyaknya umat, ya, di hadapan umat-umat yang lain, dengan banyaknya jumlah kalian nanti di hadapan umat-umat yang lain. Karena Nabi SAW pernah menerangkan, beliau pernah melihat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan beliau jumlah umat. Ada nabi yang umatnya cuma bisa dihitung dengan jari, antara 3 sampai 9. Ada nabi yang umatnya cuma 1 atau 2. Bahkan ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Salahkah mereka? Tidak. Tapi karena qadarullah jumlah umatnya sedikit, yang mengikuti nabi tersebut terbatas. Hidayah ada di tangan Allah. Nah, sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW dengan jumlah yang paling banyak, tentunya semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengajak mereka kepada kebaikan pula. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu ini pembahasan yang ke-19 atau kunci yang ke-19, dan insyaallah yang ke-20 yaitu al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah juga termasuk salah satu kunci pembuka pintu rizki yang insyaallah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.